Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengalahkan Namrud debat, karena Namrud ini nggak ada yang bisa ngakses dia, nggak bisa dideketin, nggak bisa diajak ngobrol. Maka cara dia bisa ngobrol sama Namrud, cari perhatian Namrud, maka dibuatlah kerjaan aneh-aneh. Dulu raja-raja mereka punya hutan atau punya lapangan, punya tanah khusus untuk berburu. Ya, di Perancis itu ada satu keraton mereka, istana, di belakangnya itu ada hutan, tempat berburunya para raja dan pangeran. Nah, di Babilonia dulu itu seperti hutan, seperti negeri kita dulu. Tapi negerinya kan berubah. Lama-lama setelah musim Nabi Nuh itu berubah. Nah, Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh, maka dia hanya kedapatan berburu di padang-padang tandus lah. Hutan-hutannya gak banyak. Si Namrud berburu, semua pemuda-pemuda keren datang, kecuali satu pemuda yang lebih keren ini, yang oleh Namrud disebut fatatun. Fata bukan fatatun, al-fata. Orang fata itu pemuda yang berani bersikap berbeda dengan penguasa yang zalim. Disebut fata, pemuda. Ya. Jadi ini kalau masih cemen, penakut, itu belum disebut pemuda. Ya, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa zurriyatihi ajma'in. Itu suara apaan tuh, Bang? Hah? Emang begitu ya? Bukan suara jin tuh. Oke. Amma ba'du, Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat? Tadi saya udah tidur nih. Saya dibangunin Pak Haji Syam ini. Ternyata saya kira dia mau khitan lagi. Tahu-tahu anaknya. Kirain cuma mau datang doang, ternyata ceramahnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini puji syukur kepada Allah. Mohon maaf agak masih belum stabil Pak, baru pulang dari negeri Fir'aun. Teman-teman pada ziarah ke Fir'aun, saya enggak gitu. Kita ziarah ke musuhnya Fir'aun. Kita insya Allah Ananda Rizky esok akan mengamalkan satu sunnah Rasul, yaitu dikhitan. Maka orang dulu sebut dikhitan itu disunat. Disunat itu maksudnya disunnahkan amalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciri-ciri umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di situ bukan yang dikerjakan berpahala, ditinggalin nggak apa-apa, bukan. Sunnah itu bahasa Arab artinya sirah wa tariqah, perjalanan hidup. Bahkan boleh diartikan ta'alimun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunat berarti tidak hanya kepala, badan, pikiran, mohon maaf, sampai alat vital pun harus ikut sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu detailnya agama ini, ya. Dan yang pertama kali mengamalkan khitan itu Nabiullah Ibrahim. Nabiullah. Nah, maka di Quran itu ada kalimat wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Surat Maryam ayat 41. Nanti silakan dicek di rumah ya. Wazkur fil kitab, sebutlah, ingatlah, kisahkanlah mengenai siapa di dalam kitab tentang Sayyidina Ibrahim. Innahu kana, sesungguhnya Ibrahim itu kana, adalah dia mempunyai
sifat siddiq. Apa arti siddiq? Saddaqa yusaddiqu, ya. Shadiq, siddiq. Apa arti siddiq? Orang yang berkesesuaian zahir dan batinnya. Apa yang dia katakan di batinnya, zahirnya ngikut. Jangan dibalik. Jangan lisan diikuti oleh yang di dalam. Jangan. Yang di dalam diikuti oleh yang di luar. Itu siddiq. Siddiqan nabiyya, ya. Lalu dikisahkanlah di situ tentang Sayyidina Ibrahim, macam-macam. Di Quran banyak sekali kisah Nabi Ibrahim. Bapak Ibu kalau cek di Quran, minimal seingat saya ada 60 lebih. Bahkan seumur dengan umur baginda Nabi Muhammad SAW, 63 kali nama Nabi Ibrahim muncul di Quran. Nanti kalau salah mohon dicek, ya. Mohon dibenerin. Tapi seingat saya 63. 63 itu umur Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita memasukkan orang ke dalam kubur atau nutup mata orang yang belala, orang kalau mati matanya belala nggak? Matanya nggak ngikutin ruhnya, kecuali dia ahli zikir khafi, ahli zikir kolbu, maka matanya nutup waktu dia meninggal sendiri, nggak ditutup siapa-siapa. Allah yang nutup sendiri. Itu terjadi pada ayah saya. Jadi saya nggak nutupin mata ayah saya, dia matanya nutup sendiri. Sebelum dia melepaskan, ya, berpisah ruh dengan badan, matanya nutup, lalu zikir, dalam zikirnya dia pergi. Ya. Nah, dianjurkan baca apa? Bismillahi ala millati Sayyidina Ibrahim, atau Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya. Dengan nama Allah, ya, dengan millah Rasulullah atau millah Sayyidina Ibrahim. Dan ajaran Nabi Ibrahim itu disebut Hanifah. Apa arti Hanif? Ada yang nama Hanif nggak? Ada yang namanya Hanif? Nggak ada ya? Bagus tuh dikasih nama anak Hanif. Ya. Kalau perempuan Hanifiyah. Hanifiyah itu istri Sayyidina Ali setelah Fatimah meninggal. Anaknya namanya Muhammad Al-Hanifiyah. Ya. Al-Hanifiyah, Hanifiyah itu artinya hati yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ada hadrohnya Jisam. Udah main dari tadi? Udah ya? Udah capek belum? Udah sunat belum? Siapa yang belum disunat tuh? Lah ente sholawatan di rumah orang yang udah disunat, belum disunat gimana? Tapi nggak apa-apa, Nabi Ibrahim disunat umur 80. Umurnya berapa Pak? 64, udah disunat Pak ya? Belum 2 kali. Kok di zaman Nabi Ibrahim ini pertanyaan banyak? Nabi Muhammad SAW lahir, itu nggak disunat. Berarti ada orang yang lahir, mohon maaf, alat vitalnya nggak ketutup, nggak ada tuh yang nutupin. Kebayangkan yang nutupin itu ada ghilafnya itu. Berarti sebelum Nabi Ibrahim, nabi-nabi dan sampai Nabi Nuh, Nabi Adam itu nggak. Jadi alat vitalnya itu memang nggak ketutup. Dan itu kembali lagi kesempurnaan itu pada tubuh Sayyidina Muhammad SAW. Nah, Nabi Adam itu tercipta ideal, nggak ketutup. Maka nggak ada disunat kan Nabi Adam? Ada nggak riwayatnya Nabi Adam disunat? Nggak ada Pak. Ya. Nggak ada Nabi Adam disunat. Nabi Adam itu sudah hidup di surga sehari per 2 hari. Tapi harinya surga. Sehari surga berapa tahun di sini? Sehari di surga berapa tahun di sini? 1000. Dan satu-satunya makhluk yang diizinkan tidur di surga cuma Nabi Adam. Di saat tertidur,
Allah ambil salah satu dari organ tubuhnya untuk bahan menciptakan pasangannya. Walaupun ini diperdebatkan dari tafsir, tapi saya percaya itu. Saya percaya itu. Ya. Tapi kalau ibu-ibu ini nggak dari tulang rusuk, nggak. Yang dari tulang rusuk Sayyidatuna Hawa. Kalau ibu-ibu ini enggak. Ibu-ibu ini ya dari ibunya. Yang diciptakan dari tulang rusuk siapa? Hanya Sayyidatuna Hawa. Kalau kita ini udah enggak. Ya. Diwazkur fil kitab Ibrahim, maka perintah ini menunjukkan wajib menceritakan Sayyidina Ibrahim. Maka Bapak Ibu, saya kalau khutbah nggak pernah kehabisan bahas ceramah. Kenapa? Karena kisah tentang para nabi itu banyak. Dan saya membaca satu kitab itu, ada satu kitab sejarah dari awal sampai akhir penulis. Dia nulis dari awal penciptaan alam sampai zaman dia. Tahu nggak Bapak Ibu berapa jilid itu buku? Bukunya 14 jilid. 14 jilid. Dan alhamdulillah Allah izinkan kami untuk membaca semua. Alhamdulillah. Ya, 14 jilid. Jadi kalau nyampe di ayat mana, langsung koneksi ke halaman mana gitu, bagian mana, alhamdulillah. Itu nikmat dari Allah SWT. Ya. Sayyidina Ibrahim diperintah untuk sunat khitan. Khitan itu bahasa Arab qat'u, ya. Mazada atau masatara ala az-zakar. Memotong sesuatu yang nutupi zakar. Zakar itu bahasa Arab, Pak, ya. Bukan bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa kedokterannya penis atau alat vital. Pada punya nggak sih? Ente punya nggak? Bener. Ya kalau di fikih ngomong begitu biasa. Orang ahli fikih ngomong, mohon maaf, alat kelamin itu standar Pak, itu biasa. Apalagi fikih perempuan, aduh, masya Allah detailnya dan rumitnya. Sampai ada satu buku khusus cuma ngurusin darah perempuan. Ya, kalau laki-laki kan nggak ada kan? Itu sebabnya laki-laki kalau dia bayi buang air, belum makan apa-apa nih, masih disusuin, susu murni. Belum minum susu sapi, itu kalau kena kain cukup dipercik langsung suci. Kalau perempuan enggak. Kalau perempuan walaupun masih susu murni, air susu ibu, kata orang Malaysia susu badan, itu dipercik tetap dia najis. Dia mesti dibersihkan seperti perempuan dewasa. Nah, apa yang terjadi? Karena memang struktur alatnya beda. Makanya kita menganjurkan kalau di mana-mana tempat orang berkumpul, toilet laki perempuan dibedakan. Karena emang organ vitalnya beda dan hukum fikihnya beda. Terus ada orang mau persamaan. Persamaan laki perempuan nggak mungkin. Yang ada itu kesetaraan hak. Kesetaraan hak itu untuk perempuan apa, laki-laki apa gitu. Setara tidak mesti sama. Laki-laki dapat hak menikah 4, perempuan dapat hak gak punya suami 4? Kan enggak. Berani Haji Syam? Kan gak berani. Minal khaifin. Nanti Bu Haji yang marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh kok kemana ya? Bahasannya kok ke situ ya? Sayyidina Ibrahim Bapak Ibu, anaknya berapa? Ini bukan ngetes nih, cuma konfirmasi. Anaknya berapa Nabi Ibrahim? Siapa aja tuh? Anak bukan bini, bukan. Ini pikirannya ke bini mulu nih Haji Iman. Ini kayaknya mau nambah iman ini. Anak Nabi Ibrahim ada berapa? 3. 2 yang disebutkan di Quran. Yang disebutkan di Quran hanya 2. Yang disebutkan di riwayat hadis itu lebih dari 3. Ya.
Ada yang saya ingat ya, yang saya ingat. Pasti ingat yang pertama, Sayyidatuna Sarah, Siti. Kalau sudah biasa bahasa Arab, ganti dari Siti ke Sayyidah. Ya, Siti itu Siti Tur kata orang nanti. Ya, ganti Sayyidah, Sayyidatuna atau Sayyidah. Dari Asia Tenggara. Namanya Sayyidah Qanturah. Semua itu tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Imam Tobari dan lainnya. Nah, dari Qanturah ini muncul anak. Ada riwayat 4, ada riwayat 6. Nah, jadilah muka-mukanya kayak kita-kita ini. Ya, muka-mukanya kayak gini nih, ya. Bedakan sama orang Arab. Jadi kalau pas lagi umroh kita mikir-mikir nih Arab Mesir rambutnya beda. Kita dengerin dulu dia ngomong. Dia ngomong baru tahu ini Mesir gitu. Orang Yaman sama Saudi ngomong dulu, beda nggak qafnya, beda nggak dialeknya, baru saya bisa bilang, oh ini dia orang Yaman nih orang Saudi. Tapi kalau orang Indonesia nggak perlu ngomong. Ya, di tanah haram itu udah kelihatan orang Indonesia itu khas, ya, sangat-sangat khas. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu. Ini di atas ente apa nih? Hei, apa itu? Wah, itu tanda udah sunat ya. Sayyidina Ibrahim dapat anak setelah umurnya 80-an dari Sayyidatuna Sarah dan Hajar dulu. Dan itu setelah dikhitan. Saya nggak tahu nih zaman Bapak dulu khitannya pakai apa, Pak? Pakai bambu apa pakai pisau? Disuruh mandi dulu 2 jam gitu nggak? Pakai apa lu? Yang sebelum tahun-tahun 60 lah ya. Itu masih pakai apa tuh ya? Bambu. Ngilu. Mikirinnya ngilu kita. Ya. Sayyidina Ibrahim, nah untuk apa beliau diperintahkan untuk bersunat, berkhitan? Bapak Ibu ini mohon maaf, secara fikih nih mohon maaf. Kalau kita buang air kecil, ini laki-laki ini khusus nih, ibu-ibu nonton aja dulu ya. Buang air kecil, itu sisa nggak di ujung? Kalau itu nggak dibersihkan, sholat kita nggak ada yang diterima. Sholat kita nggak ada yang ini secara fikih ibadah. Karena syarat sholat itu suci. Kalau ada yang sisa di situ, maka dia dihitung. Nah, maka anak-anak kita ini dulu, kalau canda-candaan bapak-bapak saya dulu, ya orang-orang tua kita dulu, kalau anak kecil belum disunat, jangan ditaruh di saf orang gede gitu. Itu sebenarnya nggak wajib, itu cuma kekhawatiran mereka karena anak kecil nih, alat vital dia belum disunat. Dia kalau buang air kecil pasti netes di situ dan tersisa. Secara kesehatan, itu air seni itu kotoran atau air bersih? Kotoran kalau nyisa dan berdiam di kulit, dia jadi penyakit atau bisa membuat orang sehat? Sakit. Itu sebabnya Bapak Ibu mohon maaf, kenapa penyakit kelamin muncul banyak pada orang yang tidak disunat. Sedangkan orang yang disunat jarang sekali kena, kecuali dia suka free sex ya, suka ganti-ganti tapi nggak mandi wajib, nggak dibersihin. Kalau dalam Islam, mohon maaf, yang kecil-kecil ini belum paham nih. Kalau habis hubungan mandi toh, coba lihat orang-orang Barat begitu nggak? Emang tahu pernah ngintip? Belum. Tapi mereka emang nggak diajarin sama sekali. Selesai, langsung jalan, nggak dibersihin, nggak ada apain. Kalau dalam ajaran Islam mesti dibersihin. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku, jadi khitan itu bukan menyakitkan di awal, tapi dia menyehatkan sampai mati.
Dulu Haji Isam berapa hari nggak ini awal disunat nggak bisa jalan? Sebulan. Itu pakai dukun kali ya. Malah teman saya ada yang lepas Pak 2 kali dia disunat. Lepas jahitannya deh. Kalau orang dulu kan enggak, ya, langsung dipotong habis. Jadi bagus. Ya, yang generasi saya itu jelek-jelek tuh hasilnya. Karena dijahit. Ini jelek nih hasilnya nih. Sayyidina Nabi SAW, beliau mengatakan apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wulidtu makhtuna." Aku terlahir sudah di khitan. Maksudnya, nah ini enggak ada riwayat yang menyebutkan beliau dikhitan oleh Jibril, itu hadisnya tidak sahih. Maksudnya, secara biologis ada orang lahir itu kuncupnya nggak ada Pak. Tahu kuncupnya? Itu nggak ada, barangnya nggak ada. Jadi betul-betul sempurna, dan itulah yang sempurna. Jadi Sayyidina Muhammad SAW itu dilahirkan sesempurna tubuh Sayyidina Adam. Loh kok bisa? Kenapa bisa? Karena nur yang ada pada Sayyidina Adam itu berasal dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ngaji nur ini ilmunya Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini muridnya Imam Salafi Wahabi, Pak. Dia nggak nolak Nur Muhammad. Sekarang jangankan Wahabi, ngaku Ahlussunnah aja nolak kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad ini kalau dizahirkan jadi syariat. Kalau dibatinkan jadi hakikat. Dizahirkan jadi apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau nur itu ada di rumah kita, ya banyak-banyak sholawat di rumah. Ya, konflik-konflik dikit itu biasa, ya diberesin pakai sholawat. Diberesin pakai apa? Maka ada adik kita yang ahli sholawat ini, selama masih ada mereka Pak, kiamat diundur. Ente jangan GR ya. Kalau masih ada orang sholawatan, kiamat diundur. Percaya nggak? Orang sholawat kalimatnya gimana? Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, selama masih disebut nama Allah, kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Makanya setan gak suka sama orang salawatan, gak suka sama orang yasinan, gak suka sama orang rotiban, rawian. Kenapa? Di dalam rawian, sholawatan, yasinan nyebut nama Allah. Maka setan gak suka. Setan pernah gak suka. Masalahnya setan ini 2. Ada syayatinul jinni wal insi. Ada setan jin, ada setan manusia. Itu masalahnya. Biasanya ngelarang maulid setan jin apa setan manusia? Kalau ada orang gak senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW, dia mungkin tidak setan, tapi lidah dia dipinjam sama setan. Ntar jangan nanti bilang tetangga kita yang gak senang maulid dibilang setan lagi ya. Terpanjang ceritanya kita ntar. Bisa ada laporan nanti ya. Nah Bapak Ibu yang bukan Allah, Sayyidina Ibrahim itu yang pertama dikhitan, maka anak-anak kita yang dikhitan disunat diharapkan mereka mengikuti jalannya Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disebut Abu Tauhid. Apa istilahnya? Abu Tauhid. Ini ada orang namanya Tauhid Pak. Nih, tapi bininya 2. Enggak sih, canda Pak, canda. Bini atu buninya. Ya, bininya atuh serius. Atuh di sono, atuh sini. Canda Bang, udah ya canda. Mohon maaf, itu doa kali ya. Nabi Ibrahim itu gelarnya apa? Bapak Tauhid. Ini bagian akhir yang mau saya ceritakan ya.
Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau lagi diganggu orang, terus tiba-tiba malaikat datang. Bro, tuh ada yang ganggu ente, mau nggak aneh hancurin tuh orang, kata si malaikat. Kita bilangnya apa Pak? Hancurin aja gitu ya, bener nggak? Tuh lihat, besok dia mati kan, atau dia sakit, kita ngomong tuh, ente coba-coba ganggu aneh, ente nggak tahu siapa yang backup aneh ya kan? Gitu kita ngomongnya, bener nggak? Coba-coba ganggu aneh, ya? Orang sakti sealam semesta, gitu. Orangnya ngomongnya gitu. Itu kita. Nabi Ibrahim nggak begitu Pak. Nabi Ibrahim nggak begitu. Maka kalau ada orang ikut tauhid Nabi Ibrahim yang merupakan tauhidnya Nabi Muhammad SAW, coba perhatikan kisah ini. Sayyidina Ibrahim setelah beliau menghancurkan berhala, masih ingat kisahnya? Disisain yang gede satu, terus kapak ditaruh di situ, masih ingat? Ya, tujuannya apa? Tujuannya mengalahkan Namrud debat, karena Namrud ini nggak ada yang bisa ngakses dia, nggak bisa dideketin, nggak bisa diajak ngobrol. Maka cara dia bisa ngobrol sama Namrud, cari perhatian Namrud, maka dibuatlah kerjaan aneh-aneh. Dulu raja-raja mereka punya hutan atau punya lapangan, punya tanah khusus untuk berburu. Ya, di Perancis itu ada satu keraton mereka, istana, di belakangnya itu ada hutan, tempat berburunya para raja dan pangeran. Nah, di Babilonia dulu itu seperti hutan, seperti negeri kita dulu. Tapi negerinya kan berubah. Lama-lama setelah musim Nabi Nuh itu berubah. Nah, Nabi Ibrahim setelah Nabi Nuh, maka dia hanya kedapatan berburu di padang-padang tandus lah. Hutan-hutannya gak banyak. Si Namrud berburu, semua pemuda-pemuda keren datang, kecuali satu pemuda yang lebih keren ini, yang oleh Namrud disebut fatatun. Fata bukan fatatun, al-fata. Orang fata itu pemuda yang berani bersikap berbeda dengan penguasa yang zalim, disebut fata, pemuda. Ya, jadi ini kalau masih cemen, penakut, itu belum disebut pemuda. Ya, pemudi aja. Ya. Sayyidina Ibrahim dihancurkan semua berhala di dalam kuil. Apa yang dia lakukan? Dia taruh kapak. Ketika Namrud pulang, disidanglah semua orang. Siapa yang gak ikut? Lagi nyari tahu siapa yang ngancurin ini. Semua orang bilang yang gak ikut cuma satu, si Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipertemukan dengan Namrud. Ditanya oleh Namrud. Jadi dulu raja plus dia juga hakim. Tanya, panggilan beliau dulu Abram. Nabi Ibrahim itu panggilannya apa? Abram, lalu berubah jadi Abraham atau Ibrahim. Abram, pemuda, engkaukah yang menghancurkan semua berhala? Jawaban dia apa? Ini yang dia tunggu-tunggu. Bisa ngobrol langsung dengan Namrud yang dijaga banyak orang, sekarang bisa ngobrol langsung. Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai Tuan Raja Namrud, ente lihat itu kapak, siapa yang megang? Saya yang megang atau ada yang lain selain saya megang? Dilihat oleh Namrud, betul kapak itu ada di yang paling gede, kabiruhum haza. Ya, di berhala paling gede. Kata si Namrud, Ibrahim, ente jangan main-main, ini orang tua. Umur beliau waktu itu 400 tahun. Berapa Pak tadi umurnya Pak? 60? 64? Kayaknya masih kalah ini. Namrud 400 Pak, bininya 1000-an. Gundiknya ribuan. Namrud itu gila itu orang. Dia mau perempuan mana aja, mau bini orang, mau anak orang, diambil aja langsung. Dia lihat ada anak gadis cantik, ambil tanpa izin siapa-siapa. Si Namrud 400 tahun gak pernah sakit. Bapak sakit kepala gak? Ya. Sakit mah gak Pak? Enggak ya? Sakit hati gak Pak? Itu Namrud gak pernah sakit Pak. Maka dia ngerasa, aku ini Tuhan kali ya gitu. Kata si Namrud itu. Akhirnya
Terjadilah perdebatan yang luar biasa sengit antara Nabi Ibrahim dan Namrud. Apa kata Nabi Ibrahim? Lo ente lihat yang megang kapak saya atau si berhala? Itu berhala dia dianggap simbol dewa siapa gitu. Dewa, mungkin dewa matahari itu dewa siapa. Apa kata Namrud? Namrud ini cerdas. Cerdas tapi GOBLOK. Apa kata Namrud? Anak muda, mana mungkin si berhala mampu menghancurkan berhala yang lain? Dia kan gak bisa ngomong, gak bisa gerak, gak bisa makan, gak bisa minum, gak hidup. Kata Nabi Ibrahim, wih masuk bolaku. Gol nih, gol. Wahai Namrud, wahai rakyat Namrud, wahai umatku, kata Nabi Ibrahim. Engkau sendiri tahu itu berhala gak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, gak bisa makan, gak bisa minum, gak bisa gerak, gak hidup. Terus kenapa disembah? Cuma mau nyampein itu, beliau berulah. Dan berulahnya Nabi, salahnya Nabi itu benar. Di zaman itu dihitung dia salah. Tapi kalau diceritakan di zaman ini, kita bilang itulah yang benar. Jadi tidak semua orang yang hari ini dianggap salah, itu nanti dianggap salah. Cuma mau nyampein itu. Kalah gak Namrud? Kalah Namrud. Namrud gak bisa ngomong. Orang tua 400 tahun dikalahkan oleh anak muda, belum 40 tahun. Ini dalil Pak. Dalil bahwa bisa jadi anak muda seperti beliau-beliau kecil-kecil ini bisa ngalahin kita suatu saat kalau waktu berdebat. Ya, ini bukan gak ada urusan sama paslon 1, 2, 3 Pak ya, ini gak ada urusan. Saya sudah menyampaikan itu sejak 10 tahun yang lalu. Nanti akan ada masa anak-anak muda di negeri ini ngalahin yang tua-tua. Dan itu mulai muncul. Ini mulai muncul. Ya. Tapi siapa yang menang nanti saya mencintai 3 capres ini Pak. Anies intelektual, enggak? Yang kedua siapa? Prabowo berpengalaman. Yang ketiga? Ganjar. Ya sangat jauh lah ya. Muhaimin, Gus, Kiai, agamanya pasti jelas lah. Yang kedua Gibran, ya pernah jadi wali kota, ya oke lah. Saya kan nggak pernah jadi wali kota, apalagi jadi presiden. Yang ketiga Pak Mahfud tahu sendiri track recordnya. Ini kesempatan dan tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya di Indonesia. Semua calonnya bagus-bagus. Semua calonnya bagus-bagus. Saya baru pulang dari Mesir Pak. Ini mohon maaf yang berada di Mesir, kalau salah tolong dibenerin nanti. Mesir itu baru pemilu. Pemilu presiden yang sudah 2 periode tidak dilarang naik lagi. Yang sudah 2 periode namanya Jenderal As-Sisi. Naik lagi Pak. Dia punya modal, dia punya kekuatan militer. Muncul 3. Cuma saya curiga yang 3 ini ada yang beneran, ada yang boneka. Biar muncul-munculan aja. Masuk akal gak? 4 yang maju, As-Sisi dan 3 orang. 3 orang nih cuma dapat suara 1%, 2%, 3%. Waktu quick count, waktu saya di sana. Sekarang mungkin sudah berubah. Dan banyak yang golput, anak-anak muda golput. Saya tanyalah anak muda, kenapa kamu golput? Apa kata dia? Percuma saya nyoblos, pasti yang kepilih si yang pertama si jenderal. 1, 2, 3 cuma dapat 1%, 2%, 3%. Sedangkan As-Sisi dapat berapa? 90%. Di Indonesia kan nggak boleh maju lagi kan? Alhamdulillah. Nggak ada 3 periode di Indonesia. Alhamdulillah. Di sono mirip-mirip kayak zaman Soeharto lagi. Kita lebih enak Pak sekarang Indonesia. Saya ziarah ke Imam Syazili, itu jauhnya bukan main. Berangkat pakai pesawat sampai di satu kota namanya Luxor. Lalu berangkat dari jam 7 nyampe jam 5. Jam 5 di sana mau maghrib itu. Itu pergi ke sana udah mikir kayaknya nggak bisa balik lagi nih ke Indonesia. Udah begitu. Tapi yang saya nggak ceritakan apa? Di setiap jalan itu ada tentara, polisi. Semua ditanyain, kamu mau kemana? Jadi itu negara betul-betul militer, gayanya style militer. Dan menegangkan sekali.
Tapi saya berhusnuzon. Ini negara karena dekat sama Palestina, dekat dengan Libya, dekat dengan Suriah. Semua negara itu sudah konflik dan sudah hancur. Yang bertahan Mesir. Maka Mesir mesti dipimpin oleh orang-orang yang keras-keras begitu. Kita maklumi. Ya, dimaklumilah. Ya, keturunan-keturunan para nabi, tapi juga ada keturunan Firaun di situ gitu. Nah, maksud saya cerita itu apa Bapak Ibu? Negeri kita sangat-sangat enak sekali. Cuma beritanya gak enak. Ya, maka nanti siapapun yang terpilih kita doakan mereka cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta negeri. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita kembali ke Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim mengalahkan si Namrud. Tapi Namrud otoriter, dia nggak mau kalah. Nah, ini ciri-ciri orang otoriter, nggak mau kalah, pantang dikritik. Disenggol dikit mau bales. Ciri-ciri kekasih Allah dicaci maki orang, dikata-kata orang, dia gak bales. Mau cari wali gak? Mau dia ulama, mau dia pemimpin, dia dicaci maki orang gak bales, itu wali. Berarti hatinya bagus. Hati dia bagus. Namrud enggak, sentimen, sensi, temperamen. Ketika dia kalah, dia gak mau kalah. Apa kata dia? Hei, para algojo, kumpulkan kayu untuk 40 hari, bakar Ibrahim. Dibakarlah Nabi Ibrahim. Ketika mau dibakar, udah dimasuk tuh ya, dia di bawah kayu-kayu besar itu ditaruh di dalamnya. Waktu dibakar datanglah datanglah Jibril, datang malaikat angin, datang malaikat bumi, datang malaikat pohon, datang malaikat, semua malaikat datang. Dan termasuk semut pun datang. Semut datang, kecoa sih kayaknya nggak datang, makanya kecoa boleh dibunuh, Pak. Ya. Cicak itu nggak datang, makanya cicak boleh dibunuh. Jadi yang hewan-hewan yang hari ini haram dibunuh itu dulu hewan yang ikut membantu Nabi Ibrahim, menawarkan pembantuan untuk Nabi Ibrahim. Apa kata Jibril yang paling gede? Ibrahim, maukah engkau aku bantu? Aku hancurkan si Namrud. Aku padamkan api. Datang malaikat angin. Ibrahim, itu api gampang aku padamin. Datang malaikat hujan. Ini turunin bentar mah selesai. Kita kalau ditawarin begitu GR gak Pak? Wih keren. Maka ular boleh dibunuh. Anjing gimana? Anjing gak boleh dibunuh kecuali anjing hitam. Anjing pun ikut. Semua binatang ikut, bawain apa kayak jilatin, kayak ngambilin kayu kayak supaya nggak kebakar nih Ibrahim. Hatta semut diambil ranting terus dia celupin ke air, dibawa ke situ Pak. Apa kata semutnya? Ya, walaupun ini tidak ada apa-apanya, siapa tahu yang sedikit ini berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini nggak perlu dilihat orang Pak berbuat, cukup dilihat Allah. Itulah ikhlasnya semut. Itulah ilmu tauhid Nabi Ibrahim yang muncul dari semut. Akhirnya Sayyidina Ibrahim ngomong apa? Enggak bro ya? Jibril kan temennya. Saya mau tanya Bapak Ibu, lebih mulia Jibril atau Ibrahim? Jibril ya? Yang pertama jawab Jibril. Ya, yang bilang Jibril berarti dulu belajarnya di sekolah. Kalau yang bilang Nabi Ibrahim ngajinya di majelis. Nah itu aja bedanya. Ya. Jadi kira-kira siapa yang lebih mulia? Nabi Ibrahim. Kenapa lebih mulia Nabi Ibrahim? Dia Nabi. Malaikat itu pelayannya Nabi dan wali. Malaikat itu pelayan Nabi dan wali. Maka malaikat Jibril menawarkan bantuan. Tapi belum ada titah dari Allah. Jibril turun-turun aja. Maka Jibril boleh turun tanpa diperintahkan, tapi dia nggak boleh bertindak. Dia cuma berkunjung aja. Maka sampai saat ini Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikael masih diizinkan naik turun, tapi dia nggak boleh bawa syariat.
Dia cuma berkunjung kepada pewaris-pewaris Rasulullah SAW. Jadi Jibril itu kalau rindu ke Nabi Muhammad SAW, maka dia turun cari pewaris Nabi Muhammad SAW. Ketemu majelis, hadir di majelisnya, bahkan dia nyamar jadi orang salaman. Begitu disebutkan Nabi Muhammad SAW bahwa para malaikat itu sering nyamar jadi orang. Di zaman Bani Israel sering nyamar, apalagi sekarang ya. Akhirnya Sayyidina Jibril ditolak, Mikail ditolak. Apa kata beliau, sang bapak tauhid? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Waduh, kalimat ini kalimat tauhid. Cukuplah Allah bagiku, gak usah engkau wahai Jibril, gak usah kalian wahai para malaikat. Terima kasih rasa simpati kalian. Maka api itu membakar karena karakter api secara alamiah. Maka kalau kita salam-salaman, harapannya hati kita nggak beres sama dia bebas, udah gugur. Itu salaman kuni. Jadi kalau itu baru debus, Pak, ya. Kalau debus ini yang sahih. Maka ilmu debus bukan ilmu syaitan, itu ilmu Nabi Ibrahim. Cuma ada setan yang belokin gitu. Ilmu itu masih ada sampai hari ini. Saya masih punya kenalan-kenalan tuh yang begitu. Kalau mau saya anterin, Pak, tapi jauh, ya. Ada yang di Banten, ada yang di Padang. Pakai zikir, zikirnya hasbunallah wa ni'mal wakil, bismillahirrahmanirrahim, sholawat, syahadat. Nggak pakai hong haling hong hang nggak jelas gitu, nggak, ya. Nggak, zikirnya pakai nama Allah. Ini hong haling hong juga nggak salah ya. Zikirnya Haji Iman. Maka Bapak Ibu, ini yang mesti kita ajarkan ke anak. Jadi zahirnya mereka kita sunat, batinnya kita ajarkan mereka tahu. Jadi ajarkan anak bergantung kepada Allah sedari sekarang, ya. Ini orang kalau kuat di sini, nepotisme hilang, korupsi hilang, ya. Kalau dia salah, dia akan nggak perlu dicari-cari KPK, dia akan datang sendiri. Saya salah, dikembaliin punya negara, lalu dia siap diadili. Kalau orang bertauhid, ya. Semoga Allah memberkahi kita semua, wabil khusus sahibul bait, Haji Syamsuri dan istri, terutama anak yang sedang dihajatkan untuk bersunat, berkhitan, Ananda Rizki apa namanya? Rizki, namanya panjang bener ya. Ya, untuk beliau dan keluarganya dan untuk yang mau berkhitan, kita bacakan suratul Fatihah. Ya, suratul ladzina an'amta alaihim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahmanir Rahim ya Karim ya Azim, salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi siratal mustaqim wal alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Allahumma ya Rahmanir Rahim irhamna. Irhamil ummah al-Muhammadiyah, irhamna wal hadirin wal hadirat, irhamna wa sahibal haja wa ahla wa zurriyatah. Allahumma arhamna wa ahlana wa zurriyatina. Allahumma syrah sudurana lil Islam wal iman wal ihsan. Allahumma ja'al qulubana quluban mamlu'atan bi hubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami memohon bersihkan hati kami dari selain Engkau. Bersihkan hati kami, hati keluarga kami, hati anak-anak kami dari selain Engkau. Jadikan kami, keluarga kami, keturunan kami, siapapun yang hadir malam ini, siapa yang mendengarkan kajian ini, dari syirik-syirik yang merusak tauhid kami kepada Engkau. Ya Allah, ya Allah, negeri ini sedang memerlukan pemimpin yang bertauhid, pemimpin yang cinta kepada Engkau, cinta kepada Rasul Engkau, cinta kepada bumi yang Engkau wariskan. Maka ya Allah, berkahi negeri kami dengan pemimpin yang adil. Siapapun mereka, mohon jadikan hati mereka hati yang bersih daripada syirik, hati yang bersih daripada kegelapan-kegelapan. Jadikan negeri ini negeri yang thayyibah, negeri yang berkah.
Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan keturunan kami zuriatan salihin. Jadikan siapapun yang hadir malam ini, ya Allah, Kau kumpulkan kembali di surga Engkau, surga Firdaus, memandang wajah Nabiuna Muhammad SAW, memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah ghaibah. Berarti Allah gaib dari dirinya. Karena ghaibah artinya kosong, tidak hadir, nggak terkoneksi kepada Allah. Tapi kalau bagi orang awam seperti kita nih, ghaibah apa? Ghibah. Ghibah udah bahasa Indonesia ya. Asalnya ghaibah Pak, dari kata ghaib. Ghaib, membicarakan yang tidak hadir disebut ghaibah. Bahasa Indonesianya ghibah. Itu mah standar ya. Nah, kalau ingin mau naik kelas kita tidak membicarakan selain Allah di dalam qalbu. Dan yang kedua, ar-riya. Riya ini kan macam-macam juga lapis-lapisannya. Riya secara umum, orang yang beruzlah, berkhalwat, dia dapat rahasia, dia selamat dari riya. Riya itu sederhananya beramal pengen dilihat, karena dari kata ra'a, yara, ada ru'yatan, ada riya'an. Nah, ini riya'an. Riya artinya saya baca buku, baca Quran, pengen dilihat. Saya berjenggot, pengen disebut ustaz. Saya pakai gamis, pengen disebut soleh. Saya jingkrang, pengen disebut pengamal sunnah. Apalagi kalau dulu tuh orang umroh tuh paling gampang dia kena riya. Bercampur dalam sum'ah, pamer. Dipasanglah status foto di belakang kita Ka'bah, sopan gitu. Tuh lagi depan Ka'bah nih, gitu. Udah kena udah. Padahal kesana bukan untuk itu. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga Allah jaga kalbu kita dari itu. Kalau mau narsis Pak lagi umroh, beresin dulu umrohnya. Udah selesai, khatam satu putaran sampai sa'i, udah tahallul, bebas mau ngapain silakan. Ini baru tawaf 7 kali belum beres udah foto-foto segala ya. Saya tinggal aja tuh, jamaah. Emang kita bukan jadi guide-nya, bukan. Saya ikut dengan mereka. Kebetulan mereka nggak tahu kalau kita guru ngaji dikit-dikit ya. Ya, karena berangkatnya pakai levis Pak, pakai baju kaos. Dikira orang awam gitu ya. Saya awal-awal datang, mereka udah mulai, wow Ka'bah, foto yuk, langsung foto. Belum nyampe 7 udah foto bareng, baris. Masya Allah, itu kejadian. Nggak sabar dia mau kasih tahu ke dunia, woi saya sudah nyampe di depan Ka'bah. Padahal Allah di sana, Allah di sini sama nggak? Sama nggak? Sama Pak. Itu riya paling ringan, pengen dipuji, pengen dilihat. Dan sekarang riya itu gampang karena lewat sosmed. Pakai, kan ada sekarang pakai location ya, pasang status lokasi. Waduh, lengkap Pak sekarang. Alat-alat riya itu gampang sekarang. Ada riya yang lebih berat, pengen disenangi, takut dibenci. Nah ini berat, ini dai biasanya. Orang-orang kayak saya itu terserang yang beginian Pak. Serangannya ini takut ditinggal jamaah, takut nggak disukai jamaah cuma karena beda politik. Maka banyaklah dai-dai kemarin cari muka. Di saat dia cari muka, begitu berubahlah mukanya di sisi Allah jadi muka kirdun, kera, kayak monyet Pak. Kalau orang dibuka mata kolbunya, itu kelihatan bukan manusia itu yang ngomong. Kenapa? Dia cari muka. Cuma kan kita nggak lihat. Bapak kan nggak lihat aja, ya. Ada yang suka hantam sana, hantam sini, itu udah berubah Pak, dia menjadi kalbun. Itu yang kita nggak sadari itu, ya.
Udah berubah dia menjadi karakter yang ada di dalam dirinya yang belum sempat dia didik. Serem gak nih dunia dakwah? Serem Pak, sangat serem. Jadi kalau anak bapak, cucu nanti ada yang memang mau dikader jadi ulama, betul-betul kirim ke ulama yang benar-benar ulama bersanad. Ya, yang santrinya ini ditempa. Maka anak kita kalau dihukum di pesantren, ridhoi Pak, itu bermanfaat bagi rohaninya. Mau disuruh berdiri satu kaki ya sekarang kan nggak ada lagi begitu-gitu. Dulu digampar biasa, disuruh direndam nggak apa-apa, menghabiskan egonya sampai dia tahan banting. Sekarang kan nggak, dilaporin gurunya. Teman-teman kita di Bogor, di Bekasi, ada yang udah masuk penjara Pak, dilaporin sama murid-murid durhaka ini. Nauzubillah min dzalik. Bakal jadi ulama nggak tuh? Jadi ubaru palingnya. Nah, ria yang ini nih, itu kalau nggak dibimbing oleh seorang guru yang ahli kolbu, ahli rohani, nggak akan selamat. Nggak bisa sendiri Pak, karena ria itu ada di dalam ini. Mau baca buku 1000 nggak hilang dia mesti dilatihkan oleh ahli yang sama. Ini mohon maaf, ini kan ada panahan di depan, kita udah lihat di video, ada bukunya, modulnya, bisa nggak langsung praktek? Tanya sama ustadz kita, bisa nggak? Nggak bisa, tetap harus dipegangin. Nih pegang ini, tangannya harus diajar gimana, tetap dibimbing awalnya. Udah bener nih cara megangnya, sekarang fokusnya. Udah nih, biar nggak ambisi, doa dulu ya kan, supaya nanti kalau kena bagian tengahnya tidak ada rasa sombong. Ada nggak tukang panah, ahli panah, trainer panah yang latih sampai ke sana? Kan nggak ada sekarang. Nggak nemu saya kecuali orang Turki. Orang Turki itu kalau mereka mau manah, mereka doa dulu Pak, baca Fatihah, istighfar, ketika memanah takbir, sehingga ketika nyampe yang dia besarkan hanya Allah, bukan dirinya. Wah kerennya gua, kita nggak ada muncul itu. Latihan kuda, ya, saya suka Pak, walaupun belum lancar-lancar amat naik kuda tuh, ya, enak di badan. Tapi kalau ada perasaan tadi, nggak berzikir ketika main, ketika kita berlatih, ada perasaan, wah gue mau bentar doang udah bisa, yang lain sebulan belum bisa begini, ada perasaan begitu. Apalagi ngurusin umat, ya, ngurusin umat kalau nggak ada latihan begini, nanti dia akan mengikuti selera umat, bukan umat mengikuti selera ulama. Itulah kejadian. Lihat aja Pak, nanti kejadian begitu lagi 2024, ya, 2025 ya, pemilu ntar begitu lagi, ntar coba aja lihat. Semoga kita terjaga ya. Saya takut akan berubah itu, karena hanya Allah yang merubah kolbu. Nggak ada jaminan nih saya benar terus, nggak ada. Apalagi kita semua nih ya, sama semua ya. Apalagi manfaat uzlah ya. Selamat dari godaan dunia. Nah kitanya yang selamat ya. Aman dari malalil asdiqa wa sitril faqa 'anil adu wa syamit wa siddiq al mutawajjih. Jadi kalau ada komunitas yang memang tidak menunjang kualitas rohani kita, ini kita akan tersisihkan dari mereka. Nah, ini aman dari mereka. Bukan berarti kita merasa akan rusak oleh mereka, bukan. Kalau orang ruhaninya memang udah bener, ketemu komunitas penjudinya tobat Pak, pasti tobat. Tapi kalau orang yang di dalamnya nih, dia ustadz soleh, antum nih jamaah soleh, di dalamnya belum jinak nih sifat kebinatangannya itu, buasnya. Ketemu orang maksiat, benci yang muncul, neraka gitu, itu belum beres seperti itu, belum beres tuh. Ya. Apalagi dibawa ke mimbar, ya, udah jadi bahasa-bahasa di atas mimbar.
Jadi wajarlah nanti jika ada di akhir zaman, di akhirat ya, bukan akhir zaman lagi, yang pertama dicemplungin neraka itu bukan pemaksiat, tapi guru-guru ngaji, Pak. Kayak kita kami ini ya, guru ustad kan ya, maka kita doa terus setiap hari, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah bebaskan kami dari neraka. Ajirna minan nar itu hadis riwayat Imam Ahmad, hadisnya sahih. Amalkan itu, Pak. Orang jika berdoa, ya Allah masukkan aku ke surga, apa kata Nabi? Surga berdoa, ya Allah cepat masukkan dia kepadaku. Jika orang berdoa, ya Allah bebaskan aku dari neraka, neraka pun gak mau ketemu kita. Jadi jangan sombong, berdoalah seperti ini setiap hari. Oh Ustadz, saya mau yang punya surga, yang punya neraka. Wah itu iya juga, itu ilmu ma'rifatnya. Tapi secara latihan rohani kan di sini mainnya, latihan nafsiyah kita, jiwa kita biar tidak sombong. Maka beliau kasih semacam kaidah, jika ingin kita beruzlah, ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan supaya nggak halu, nggak nanti diganggu oleh syaitan. Apa yang pertama kata beliau? Hendaklah orang yang beruzlah itu yahsul qablaha minal ilmi ma yusahhih bihi aqidat tauhidih. Sebelum dia beruzlah, menyepi, menyendiri, hendaklah dia mempunyai ilmu akidah yang dapat meluruskan tauhidnya. Maka dia wajib belajar akidah ahlus sunnah. Bapak tahu kan Lia Eden tadi yang saya cerita, yang aku sekarang katanya Jibril di badannya. Itu si Lia Eden itu solehah dulunya, suka bantu orang, tahajud setiap malam. Tapi dia tidak belajar akidah, cuma belajar wirid-wirid dari ahli kebatinan. Lalu apa yang terjadi pada dia? Kata dia nih ya, malam-malam pintu saya kunci. Tiba-tiba ketika selesai sholat, ada yang berpakaian putih, oh, kira-kira lebih putih dari ini Pak, menghampirinya, menyapanya, pakai assalamualaikum lagi. Padahal si yang putih-putih itu tidak pernah mengaku dia Jibril. Cuma si Lia Eden mengatakan itu Jibril. Apalagi kata dia, saya tidak pernah buka pintu sudah dikunci. Dia dari mana datangnya? Maka dia meyakini langsung dari langit. Awal-awal yang diajarin benar. Nah, ini hati-hati Pak. Allah itu menciptakan dua wali syaitan, wali Rahman, wali Allah. Kepleset dikit si waliullah jadi wali syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mengirim, kalau waliullah dikirim malaikat, wali syaitan dikirim mantan malaikat. Siapa? Tentara Azazil, tentara iblis. Karena Azazil iblis ini pernah dulu jadi malaikat dan pernah belajar ma'rifat mengenal Allah, memori itu tersimpan, diajarkan kepada tentaranya, disuruh tentaranya ini membisikkan kepada calon-calon wali ini. Jika dia tidak punya ilmu tauhid yang benar, awalnya kan kalamnya benar, ayo baca ini, sedekah, bangun tahajud, baca ayat kursi, disuruh baca ayat kursi loh Pak, disuruh baca kulhu, tapi di belakang nanti dipelesetin. Udah sampai 40 hari, datang lagi dia dengan cahaya yang Masya Allah, engkau sekarang telah menjadi Rasulku. Wah, mulai bisikan begitu. Itu jadi Ahmad Musodek salah satu bentuknya. Itu jadi Lia Eden. Di Parung jadi Imam Mahdi Pak. Kopiahnya hitam kayak saya. Ya. Ada juga yang ngaku Imam Mahdi, macam-macam. Tinggal kita tanya ya. Jadi kalau ada yang ngaku Imam Mahdi, tanya aja, dia punya nama ruhani nggak? Kalau yang dia kasih nama yang dikasih bapaknya, wah laut itu, palsu itu, ya, halu, yang masuk was-was syaitan. Iblis ini
dulu menggelincirkan moyang kita, Sayyidina Adam. Benar gak? Tergelincir gak? Bisa tergelincir Pak. Nabi Adam bisa lewat sama iblis. Iblis ini punya ring satu, tentara-tentaranya 70.000. Kira-kira begitu. Kalau dijumlahin, bisa lebih, bisa kurang. Ini mereka langsung diajarkan ma'rifat oleh iblis. Inilah yang akan menggelincirkan wali-wali. Ini udah dihambang pintu kewalian, dia menjadi kekasih Allah. Dipeles sedikit aja udah. Kalau nggak belajar ilmu tauhid, lewat ya. Jadi wali setan. Sakti, ya sakti, bisa ngobatin orang, bisa pindah tempat, bisa mecah badannya, bisa ketemu di beberapa tempat di waktu yang sama. Di Jawa tuh ada istilahnya, apa, pancer-pancer gitu ya, apa namanya, ya, yang badannya bisa mecah-mecah, ketemu di tempat di waktu yang sama. Ada Pak ilmu begitu. Waliullah juga bisa begitu. Nah, ini kan mirip-mirip nih. Mirip-mirip Pak. Apa kata beliau? Apa faedahnya? Likai la yastahwiyahu syaitanu yuwaswisu. Supaya syaitan tidak memperdayanya lewat bisikan-bisikan. Ya. Wahyu itu kan bisikan. Wahyu yang turun ke Nabi itu bisikan Pak. Ilham bisikan juga. Apa yang membedakannya? Ini bisikan dari Allah, dari malaikat, atau dari syaitan. Kalamnya hampir sama, tapi nanti muatan terakhirnya beda di tauhid dan syariat. Masih ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jilani? Beliau sudah beruzlah lebih dari 25 tahun. Bayangkan Pak, ada yang kuat nggak 25 tahun? Mana ada ustadz sekarang kuat 5 tahun? Saya juga nggak kuat. Ya, 25 tahun nggak bergabung dengan manusia, meninggalkan semua, nggak menikah, nggak ngapa-ngapain, cuma zikir, menyebut nama Allah, menyebut nama Allah. Nggak boleh terbersit sedikit pun selain Allah, nggak boleh, batal dia. Tiba-tiba di tahun ke-20-an itu datang cahaya yang berlipat-lipat, mirip-mirip seperti yang diilustrasikan dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Di tengah ayatnya, nurun ala nur, nur berlapis nur, nur berlapis nur, cahaya di atas segala cahaya. Datanglah itu iblis yang 70.000 itu, datang yang pertama, datang yang kedua. Setan dari api bukan? Api mengeluarkan cahaya enggak? Bercahaya juga dia Pak. Berlapis-lapis cahaya, sehingga dalam hatinya, wah kayaknya Allah nih. Bisa datang nggak? Bisa Pak. Allah mendatangkan cahayanya bisa. Tapi Allah itu bukan zat, cahayanya itu bukan seperti itu. Berkalamlah kalam-kalam tauhid, bagus-bagus. Karena setan itu tidak pernah ngomong kasar Pak. Yang ngomong kasar itu sisi nafsiyah kita dalam diri. Kalau setan pasti ngomongnya halus. Ayatnya saya sudah bacakan dulu. Innilaka nasihun amin. Sesungguhnya aku wahai Adam, orang yang sangat lembut, tulus, terpercaya untuk membimbingmu. Kalamnya begitu. Engkau akan aku bimbing hai Adam. Engkau akan aku bimbing hai Abdul Qadir. Keluarlah kalam-kalam. Betul-betul panjang kalam itu, sehingga kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan, wah ini kayaknya dari Allah nih. Tapi beliau belum percaya dulu. Tunggu, sabar. Sampailah kalam terakhir dari cahaya itu. Jadi ada suara dari kalam, dari cahaya itu. Apa katanya? Sekarang wahai Abdul Qadir, engkau jadi kekasihku, dan semua yang aku dulu haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir sebelum dia uzlah, dia belajar fikih dulu Pak. Ya, belajar akidah dulu. Dalam bab akidah ada satu bab, orang kafir, orang mukmin jadi kafir jika dia menghalalkan yang pasti haram. Kecuali ini masih diperdebatkan nih haramnya.
lalu itu dihalalkan, itu lain cerita. Ini udah jelas apa kata yang ngomong, semua yang aku haramkan halal bagimu, kata si Syekh Abdul Qadir. Syaitan, anta syaitan, anta iblis, kamu nih setan, kamu nih anak iblis. Cahaya yang tadi berlipat-lipat itu, berlapis-lapis itu langsung hilang. Jadi ma'rifat syaitan dan ma'rifatullah bedanya cuma satu, Pak. Menghormati syariat. Satu itu aja. Jadi ketemu wali manapun nanti, pastikan dia tidak pernah berkalam menghina syariat. Zahirnya kita nggak lihat dia sholat nih, urusan dia. Zahirnya kita nggak lihat dia mungkin baca Quran, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak pernah mengatakan apa itu Quran gitu. Sekarang nggak wajib lagi sholat. Wali kalau jadi wali nggak wajib sholat lagi. Kalau keluar kalam itu berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia diam aja, Pak, jangan-jangan dia lagi ngelakon depan kita, nguji kita. Kan banyak wali-wali yang nguji kita. Kita ngelihat kolbunya atau ngelihat fisiknya, bertingkah di depan kita, ya itu banyak. Udah syuruk, Pak, ya? Ya udah dulu deh, Pak. Terakhir Syekh Abu Yazid Bustami atau Bayazid yang sezaman dengan Imam Muslim. Beliau diizinkan oleh Allah untuk berkalam-kalam dengan Allah ruhaninya. Ini Abu Yazid. Mirip-mirip seperti kisah Nabi Musa. Cuma untuk wali namanya ilham. Dalam ilhamnya dia bertanya, ya Allah, bagaimana cara aku mencapai ridhomu, hadir dalam majelis-majelismu? Apa kata Allah? Ilhamnya muncul, farik nafsak wa ta'al, talak tigalah nafsumu, lalu datanglah kemari. Maka Abu Yazid Al-Bustami itu betul-betul melatih jiwanya supaya tidak menjadi kebinatangan, baik ternak ataupun buas, sehingga kemudian beliau menjadi Sultanul Arifin, ya, rajanya orang ahli ma'rifat. Ini Imam Abu Yazid Al-Bustami. Meskipun kita tidak sanggup seperti mereka ulama-ulama tersebut, kan beliau ulama salaf nih, tapi kita cicil aja dikit-dikit, Pak. Maka mulai hari ini coba berniat, saya mau setengah jam beramal, berlatih setiap malam, ya. Kalau belum punya guru, sholawat aja, sholat witir, lalu sholawat aja udah. Atau baca la ilaha illallah. Kemudian pagi sore, hari Sabtu pengajian juga, Pak, di sini. Kalau nggak pengajian kan setelah habis ngaji tuh praktek, coba, Pak, duduk sampai terbit matahari kuatnya. Kalau sekarang kuat kan ada yang didengerin, ada yang dilihat orangnya. Ya, coba habis subuh orangnya nggak ada nih, nggak ada yang ngomong, kita zikir sendiri, paling 15 menit udah kesemutan. Tuh dari tadi nggak kesemutan kan? Nanti baru selesai berasa, Pak. Emang begitu, ya, dihembus-hembusin sama syaitan itu. Semoga Allah, ya, menerima kita sebagai hambanya yang mau membersihkan dirinya, ya, dengan uzlah dan khalwah. Ada tanya jawab, ya? Nggak ada. Tafadhol, silakan, Pak. Ustaz, saya pernah dengar yang bertahan Nabi Rasulullah kan bertahan atau uzlah. Iya. Adakah hadis-hadis yang mengajarkan tata cara bertahan? Tadi cuma begitu doang, Pak, di hadisnya. Ya, sebaik-baik manusia dua, satu yang berjuang fisabilillah dengan jiwa dan hartanya, yang kedua mereka datang ke pelosok-pelosok, ke hutan-hutan, lalu beribadah di sana, menyelamatkan agamanya. Cuma begitu doang. Tapi ada nggak ilmunya? Ada. Kitab ini kan ngajarin itu. Kitab Hadaikul Haqaiq. Maka kalau ingin selamat dalam berkhalwat, saya kasih tahu aja, wajib bertorikot sufi. Kalau enggak nanti jadi setan, Pak.
Jadi orang-orang yang pulang-pulang tuh ngaku jadi Mahdi, ngaku jadi Nabi Isa, ngaku jadi Rasul, aku jadi Jibril, itu karena dia lewat jalur kebatinan. Nggak tawadu, cari kayak guru. Emang bisa baca kitab, iya, tapi untuk ilmu begini nggak cukup kitab. Harus. Itu sebabnya saya tidak berani menyerang orang-orang tarekat, nggak berani saya. Kenapa? Mereka mewarisi ilmu ini yang nggak ada di ahli fikih, nggak ada di ahli tauhid, nggak ada. Ada cuma sama mereka doang. Ya, banyak sebenarnya. Dan itu terbukti dia punya sanad kepada Rasulullah. Disebutlah thariqat itu thariqat mu'tabarah. Cuma yang kita dengar kan orang belajar thariqat gila. Berarti yang kita dengar tuh setan lagi tuh yang ngomong tuh. Jadi Bapak jangan deh kalau nggak punya guru ya. Ntar pulang-pulang saya deng Mbak. Kalau Bapak nggak mau berthariqat udah begini aja, sholat udah beramal biasa aja. Ini hati-hati, di YouTube sekarang banyak orang ember, disebarin tuh ilmu-ilmu zikir, ijazah terbuka. Jangan amalkan, ya, jangan diamalin. Nanti kalau Bapak amalin, saya yang jamin yang datang setan. Pasti yang datang setan. Karena ciri-ciri setan itu udah nggak mau berguru, gengsi, udah buka aja WA gitu. Mesti berguru. Imam Bukhari dulu mau dapetin satu hadis aja, inamal amal binniyat, berangkat dari Uzbek sampai ke Mekah, 1000-an kilometer Pak, dari sini ke Bali, belum ada pesawat, dia jalani. Maka Imam Bukhari jadi wali di kalangan ahli hadis. Kan gak semua ahli hadis juga waliullah. Ada yang jadi wali itu yang bertahan kitab-kitabnya itu kan wali-waliullah semua itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Karena mereka menulisnya dalam bimbingan Allah itu. Dibimbing gurunya Imam Bukhari, saya udah sering sebut berapa? 1700. Dia berguru ke senior, berguru ke teman sejawatnya. Untuk menghantam kesombongannya, dia berguru ke muridnya. Siapa salah satu muridnya namanya Ibnu Khuzaimah, masih muda. Dia ambil beberapa hadis dari muridnya itu, baru dia jadi wali itu Pak. Jadi ahli hadis aja itu bisa kejebak jadi ahli hadis Pak. Ustadz sunnah, ya tunggu dulu. Ustadz sunnah udah melakukan rihlah seperti Bukhari belum? Minimal khatam Bukhari Muslim kayak ya. Mana sekarang Ustadz sunnah khatam Sahih Bukhari Muslim, Abu Daud, Tirmizi ya. Yang khatam malah ulama di Indonesia. Maka jangan belagu dulu tamatan Timur Tengah, tamatan UIN, IAIN, tamatan doktor, santai aja dulu. Ngaji kitabnya khatam nggak gitu. Ya. Kan sekarang ngebrand diri itu kan gampang sekali. Nah, saya takut dengan branding itu ya, dan saya minta ampun kepada Allah apabila dulu pernah tergoda itu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, fadhal. Assalamualaikum. Salam.